Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Dan perkenalkan, nama saya Apri Boy Sebayang dengan NIM 230410034. Dan rekan saya Nur Indah Maharani dengan NIM 230410122. Dan saya Susilawati Purba dengan NIM 230410223. Dan saya Ahmad Faturullah dengan NIM 230410240. Dan yang di samping saya, halo, nama saya Satria Doni Sendering dengan NIM 230410082. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa dengan kisahan yang pendek dan terkesan tunggal yang tertuju pada satu tokoh ataupun di dalam suatu situasi. Langsung saja, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik dapat meliputi satu, yaitu tokoh dan karakter tokoh. Tokoh adalah pelaku yang memerankan di dalam suatu cerita, sedangkan karakter tokoh adalah sering digambarkan sebagai sifat ataupun watak dari tokoh di dalam suatu cerita tersebut. Dari karakter tokoh, kita dapat melihat gambarannya terbagi menjadi tiga, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tokoh antagonis sering digambarkan sebagai karakter tokoh yang memiliki sifat yang kurang baik dan menjadi sumber konflik dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang digambarkan sebagai tokoh yang berkarakter ataupun yang bersifat baik dan sering menjadi tokoh utama dalam suatu cerita. Sedangkan yang ketiga, yaitu tokoh tritagonis, tokoh yang sering digambarkan sebagai pembantu tokoh protagonis ataupun tokoh utama dalam suatu cerita, yaitu sering juga digambarkan memiliki sifat dan karakter kurang baik. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2 yaitu latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita merujuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, latar tempat, yang kedua, latar waktu, dan yang ketiga, latar suasana. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam menyusun bagian-bagian cerita, yakni A. Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara berurutan. B. Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara tidak berurutan. Alur juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama, alur maju, yang kedua, alur mundur, yang ketiga, alur campuran atau alur maju mundur. selanjutnya yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Ada 2 macam sudut pandang, di antaranya sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. 6. Tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga dengan ide cerita. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika kita sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, yang berupa pemecahan masalah atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik pada cerpen yaitu 1. Latar belakang pengarang, 2. Aspek-aspek sosial politik, 3. Hasil pemikiran manusia atau masyarakat, 4. Semangat zaman, atmosfer atau iklim tertentu. Sekian dari hasil video kami. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.